iPhone dan gengsi. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada gengsi, di situ ada iPhone. Dan iPhone sangat profit dari kegengsian-gengsian masyarakat. Maaf kalau gue kelihatan kayak lembab, keringatan gitu, karena AC lagi rusak dan dengan cahaya sebesar ini di depan gue, ini sangat-sangat panas. Nah, setiap kali iPhone baru keluar, pasti banyak banget yang komplain kalau desainnya itu nggak pernah berubah. Line up-nya iPhone, contoh aja kita lihat yang tipe Pro ya, itu kurang lebih belum berubah dari iPhone 11 Pro. Jadi kalau kita lihat orang dari jauh, dia pakai iPhone, terutama kalau dia pakai casing ya, kita nggak terlalu tahu mereka lagi pakai iPhone yang dari generasi ke 4 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu, atau mungkin itu yang terbaru. Yang kita bisa langsung tahu adalah itu line up-nya Pro, karena ada 3 ikonik bobanya itu. Dibandingin sama HP lain yang tiap keluar itu desainnya bisa dibilang beda-beda semua. Tapi jelas tetap ada perubahan sedikit-sedikit lah, kayak mungkin kameranya lebih besar dibanding iPhone-iPhone yang dulu. Tapi elemen atau esensi desainnya itu masih kurang lebih sama aja. Jadi banyak orang yang mungkin kesel juga sama iPhone. Mungkin bilang, desainnya nggak pernah berubah-berubah, gitu-gitu aja, nggak ada inovasi lah. Tapi menurut gua ini malah pinter, dan bisa jadi Apple memang sengaja melakukan strategi ini karena Apple juga tahu kalau orang-orang itu pada gengsian. Tapi gimana kalau misalkan kalian udah beli iPhone yang kalian dari dulu udah pengenin, tapi rasa gengsinya itu belum selesai juga? Mungkin boleh tambahin wireless charging 3-in-1 ini yang bisa sekaligus cas Apple Watch dan AirPods kalian juga. Belum punya Apple Watch atau AirPods? Orang miskin ah. Tenang aja, gue juga belum punya kok. Yang penting HP-nya aja dulu, supaya kalian bisa pajang di meja kalian sambil ngecas juga. Udah beli iPhone gak dipajang? Ya kali. Jadi ayo coba cek produknya, linknya ada di deskripsi. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Apa yang ngebuat atau kenapa orang jadi dianggap orang sukses atau kaya atau masuk ke sosialitanya mereka ketika pakai iPhone gitu? Nggak, it doesn't make sense. Mereka tuh jadi stigmanya, Apple tuh jadi perhiasan di sini. Jadi sudah bukan functional. Ya terserah, ternyata ada RAM-nya juga ya. Oh, ini ada prosesornya ya, kirain perhiasan doang, identitas doang gitu. You know what I mean? Jadi dengan desain mereka yang belum berubah, orang-orang yang gengsian yang dari dulu pengen punya iPhone tapi mungkin belum kesampaian, sekarang bisa beli iPhone yang contohnya mungkin iPhone 12 Pro yang gue lihat sekarang sih sekitar di 7 jutaan kayak gitu. Jadi dapetin series iPhone yang tipe Pro dengan ikonik 3 bobanya itu dengan harga yang lebih terjangkau dibanding series yang paling baru. Makanya konten-konten kayak iPhone 12 di tahun 2024 itu masih aja rame yang nonton karena demand-nya masih tinggi. Ingat, ini untuk tipe-tipe orang yang nggak peduli sama spek ya. Mereka cuma pengen status aja. Jadi dengan harga segitu untuk sebuah HP yang udah kelewatan generasi 4 tahun bisa dibilang, bagi mereka ya nggak masalah sih. Yang penting pas mirror selfie itu kelihatan kalau mereka lagi pakai iPhone. Yang ada 3 boba, jangan lupain itu. Auto jadi orang kaya. Dan kebetulan juga flexing-flexing kayak gitu adalah konten yang paling disukai oleh warga Indonesia ini. Mau gimana pun kita ngomong ya, orang Indonesia itu sangat suka hal-hal yang sifatnya material. Hal-hal yang terlihat wah, sesuatu yang selama ini mereka cita-citakan, mereka idamkan, dan mereka lihat visualisasinya, itu membuat, wah ini enak nih, menarik. Itulah kenapa konten-konten flexing selalu laku ya. Bayangin tahun depan iPhone berubah total desainnya. Video ini bakal bodoh banget. iPhone please jangan berubah desain. Jujur gue cukup kaget lihat iPhone 16 biasa itu desain kameranya udah berubah dibanding yang iPhone 15. Karena ya nggak cuman line up-nya yang Pro yang bisa benefit dari kegengsian orang-orang, tapi yang non-Pro juga ya bisa-bisa aja. Tapi ya untuk orang-orang yang melihat sebuah iPhone itu adalah sebuah tools atau alat, mereka itu sangat-sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang melihat iPhone itu sebagai perhiasan. Mereka tahu sejarahnya, mereka passionate banget sama brand-brandnya, mereka cobain semua fitur-fitur yang ada, yang iPhone sediain, dan bahkan mereka juga bisa berkarya dengan iPhone doang. Dan gue sangat-sangat salut sama orang-orang yang seperti itu. Tapi ya jelas ada juga dan banyak juga orang-orang yang pakai iPhone karena itu iPhone. Bahkan mereka kayaknya nggak sadar kalau ada HP lain di luar sana. Samsung, TV gitu kan, Oppo. Sejak kapan lo jadi medok?
Tapi ya balik lagi, udah jelas ada juga orang yang sangat mengerti dengan iPhone mereka dan mereka pakai semaksimal mungkin. Untuk gua, iPhone itu untuk mempermudahkan gua bikin konten. Untuk sekarang gua pakai MacBook ya, jadi gua bisa tinggal AirDrop videonya langsung ke iPhone gua, dan juga gua bisa copy tulisan yang ada di iPhone dan paste-nya itu di MacBook, dan juga sebaliknya. Apple ketemu Apple memang sangat seamless dan gue suka sih. Jadi kesimpulannya, desain iPhone yang nggak berubah-berubah itu menurut gue sangat-sangat jenius dan bisa sangat profit banget dari orang-orang yang gengsi. Kalau misalkan iPhone 20 Pro nih masih sama nih desainnya dengan iPhone yang sekarang, sekarang itu 16 Pro, mungkin ada satu warna yang berbeda doang. Gue yakin pasti banyak orang yang beli juga iPhone 16 Pro di tahun itu karena pasti harganya juga lebih murah dan tetap seneng-seneng aja karena masih mirip sama iPhone yang terbaru. Desain ikonik itu memang susah bohongnya. Contoh lain deh, kayak Rolex Datejust itu sebuah iconic design juga karena dari tahun 1950 sampai sekarang itu desainnya masih sama-sama aja. Porsche 911 juga dari tahun ke tahun desainnya juga masih mirip-mirip aja. Setiap model yang keluar mungkin ada improvement sedikit demi sedikit yang nggak terlalu kelihatan banget, cuman yang entusias aja yang bisa lihat. Harus kita tarik garis dulu dari barang yang pertama sampai yang terakhir, baru kita bisa kelihatan perubahan yang drastis gitu. Tapi elemen desainnya itu masih sama. Kamera Leica juga dari tahun ke tahun tetap sama aja desainnya. Dan itu adalah 3 contoh barang-barang yang kita bisa sebut sebagai iconic design. Nah, apakah iPhone itu bisa disebut sebagai iconic design? Menurut gua iya sih ya. Menurut gua iya. Tapi mungkin itu pertanyaan yang cuman bisa dijawab sama anak cucu kita gitu. Pas mereka lihat 30 sampai 40 tahun yang lalu, ternyata desainnya masih mirip-mirip juga ya sama yang sekarang. Pas masa itu baru mungkin bisa disebut sebagai iconic design. Tapi mungkin sekarang mungkin belum sih. Jadi menurut kalian gimana? Apakah benar orang-orang zaman now itu masih aja ada yang beli iPhone karena gengsi? Atau sebenarnya udah nggak ada? Dan apakah desain iPhone itu bisa dibilang iconic design? Coba tulis di komentar di bawah. Oke, itu aja dari gua udah sangat-sangat basah kuyup. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye. Let's go!